Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni SPD, CGP Angkatan 4 dari SMA N1 Kecamatan Gugua. Kali ini saya akan menampilkan coaching kasus 3, di mana di sini saya berperan sebagai coach. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan bersama Pak Adrizal akan mengcoachingkan kasus 3, yaitu di mana rekan saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Rekan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, mari saksikan coaching kami berikut ini. Assalamualaikum Pak Ad. Waalaikumsalam Bu. Oh iya Bu Reni. Loh, kok Pak Ad tidak seperti biasanya? Pak Ad sedang ada masalah ya? Biasanya Pak Ad kelihatan bersemangat sekali, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Iya Bu Reni. Apakah kelihatan ya? Iyalah Pak Ad, biasanya Pak Ad kan semeringat gitu. Ada-ada saja yang mau dibahas untuk memecahkan suasana. Memang iya Bu Reni. Memang ada yang sedang mengganggu pikiran saya sekarang. Oh, pantasan saja. Pak Ad nampak beda dari hari yang biasa. Oh iya Bu Reni. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Oh, Soalnya, ada Pak. Kebetulan hari ini jadwal kosong saya. Ada apa ya Pak? rencananya saya mau curhat Bu, cuma tidak tahu dengan siapa. Kalau Bu Reni punya waktu, saya akan senang sekali. Ini tentang apa Bu? Gimana tadi itu? Tentang kejadian di kelas Bu. Rasanya ada yang kurang tepat lah rasanya bagi saya. Oh, boleh Pak. Di mana kita curhat ya? Atau kita di taman saja, biar tidak ada yang mengganggu gitu? Apa yang Pak ingin ceritakan atau curhatkan di pertemuan ini kira-kira? Saya ingin Bu, kepala sekolah ataupun pengawas mau mendengarkan alasan saya. Soalnya tadi saya mengajar di kelas terjadi seakan-akan ada salah paham ketika pembelajaran di kelas tadi waktu. Oh, terus apalagi yang ingin Pak harapkan dari curhat kita nantinya? Harapan saya Bu, setelah saya curhat dengan Ibu, nanti saya tidak lagi kepikiran tentang masalah itu. Hati saya menjadi lega kembali dan bisa mengajar seperti biasa, dengan tenang, dengan nyaman, dan saya bisa lebih mengenali diri saya kembali gitu Bu. Oh, apa yang terjadi di kelas tadi Pak? Bisa Pak ceritakan lagi? Begini Bu, tadi waktu di kelas saya mendapat teguran Bu dari kepala sekolah. Ditegur? Apa masalahnya itu Pak Ad? Masalahnya Bu, tadi waktu saya mengajar, pengawas masuk ke dalam ruang kelas. Oh, pengawas masuk ke kelas Bapak ya? Bapak disupervisi? Iya Bu Reni, nampaknya ada kesalahpahaman antara cara saya mengajar dengan pola pembelajaran yang disupervisi oleh Bapak pengawas. Iya. Oh, memangnya apa yang terjadi gitu Pak? Bisa Bapak jelaskan lagi lebih rinci? Persoalannya tadi itu Bu, ketika saya mengajar, pengawas datang masuk ke kelas untuk melakukan supervisi kelas. Ini tidak pernah direncanakan loh Bu, tahu-tahu pengawas masuk ke dalam kelas tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Kemudian
ketika saya mengajar, dia tidak menggunakan buku teks. Nah, saya memakai artikel dan video yang saya download dari internet. Tapi semua bahan itu Bu sesuai betul dengan buku teks. Cuman cara menampilkannya aja yang beda. Nah, pengawas tadi saya akan melihat saya tidak menggunakan buku itu jadi ada yang kurang. Sehingga mengenai cara saya mengajar itu, nah disampaikannya kepada kepala sekolah kenapa saya tidak memakai buku waktu belajar. Oh, kan bagus itu Pak Ad. Apa yang dikomentari pengawas nama anak ajarannya Pak Ad tadi? Itulah Bu Reni. Dia bilang, kenapa tidak menggunakan buku teks katanya. Iya, apa yang Pak Ad katakan? Saya katakan Bu, sudah Pak, saya sudah memahami buku teks, kemudian saya modifikasi dalam bentuk bahan ajar. Setelah itu saya gunakan sesuai dengan kurikulum. Nah, untuk membantunya saya gunakan artikel-artikel dan ada juga yang saya download dari internet, kata saya Bu. Dari penjelasan Pak Ad tadi, apakah pengawas itu masih tetap tidak menerima alasannya Pak Ad? Itulah Bu masalahnya. Pengawas itu tetap kukuh dengan pendapatnya. Kalau guru itu mengajar harus pakai buku teks. Oh, terus apalagi usaha Pak Ad untuk meluruskan permasalahan tersebut sama pengawas? Nah, itulah Bu yang jadi beban pikiran saya sekarang. Apakah saya harus konfirmasi dengan pengawas langsung atau dengan kepala sekolah dulu? Soalnya saya bingung Bu, mana yang lebih utama ini. Saya ingin masalah ini cepat selesai sehingga nanti kesedihan saya tidak merembes kepada anak-anak didik saya Bu. Kira-kira usaha mana yang Pak Ad lakukan terlebih dahulu? Mungkin bagusnya menemui Kepsek aja dulu ya Bu. Soalnya kan kalau kita dengan Kepsek kita kan lebih terbuka. Dia kan lebih paham dengan diri kita daripada pengawas. Ya, jika Pak Ad menemui Kepsek, apa yang akan Pak Ad lakukan? Kalau nanti saya punya kesempatan Bu untuk menemui Kepsek, saya akan mengatakan bahwa yang sebenarnya dan bagaimana kejadian di kelas. Saya akan jelaskan materi yang saya ajarkan itu sudah sesuai dengan kurikulum, ada di dalam buku teks. Namun kenapa saya tidak pakai buku teks? Karena dalam buku teks itu pembahasannya kurang rinci. Makanya saya lengkapi dengan artikel dan video yang ada di internet. Nah, dengan melengkapi itu, murid-murid saya harapkan itu bisa belajar dengan lebih ceria. Sebagai perbandingan, saya akan bawa buku teks itu Bu sebagai bahan ajar tadi. Kemudian akan saya lihatkan pada para sekolah. Ini buku teksnya, ini bahan ajar saya Pak. Setelah itu saya juga akan kembali menemui pengawas kalau diizinkan oleh kepala sekolah Bu. Oh gitu. Seandainya memang Pak Ad nanti akan menemui pengawas, apa yang akan Pak Ad lakukan? Rasanya saya akan mengatakan hal yang sama juga Bu. Tapi yang saya khawatirkan, kelihatan sekali pengawas itu sudah terlanjur tidak suka Bu sama saya. Mungkin yang akan saya ceritakan ini walaupun benar saya rasa, apakah mungkin ya Bu diterimanya? Itu. Nah, dari dua permasalahan yang Pak Ad munculkan tadi, nah kira-kira yang bisa membantu Pak Ad yang mana? Yang bisa bantu saya rasanya dengan kepala sekolah dulu Bu. Karena dengan Kepsek nanti saya berharap Kepsek lah yang akan menjelaskan kepada pengawas. Jadi saya tidak berhadapan langsung dengan pengawas, begitu Bu. Oh, nah jadi setelah menemui Kepsek, Pak Ad bisa lega begitu dan melupakan semua permasalahan yang sudah terjadi tadi?
Iya Bu, rasanya kalau sudah nanti curhatnya saya sudah sampaikan pada Kepsek, mudah-mudahan Kepsek juga mendukung dan saya bisa lega dan pikiran saya bisa menjadi lebih tenang kembali. Nah, kalau begitu, kapan Pak Ad akan menemui Kepsek? Secepatnya Bu, kalau dapat sekarang, karena pengawas saya lihat tadi masih ada di ruang Kepsek. Jadi setelah saya bicarakan dengan Kepsek, mudah-mudahan nanti Kepsek bisa menjelaskan langsung kepada pengawas. Kalau begitu, Pak Ad sudah siap sekarang kan ke tempatnya Pak Kepsek dan menceritakan semua kejadian di waktu supervisi. Ya Bu, saya udah siap. Saya akan langsung saja ke ruang Kepsek sekarang. Doakan ya Bu, mudah-mudahan masalah ini jadi cepat selesai. Iya, tindakan yang tepat Pak Ad. Semoga kesalahpahaman ini dapat diselesaikan dan Pak Ad kembali ceria seperti biasa. Semoga Bu Reni, terima kasih ya atas waktunya sudah melayani saya untuk curhat hari ini. Bu Reni memang Sama-sama menjadi Pak Ad. teman yang baik bagi saya. Sama-sama Pak Ad. Semangat. Iya Bu, Semangat Pak Ad. semangat Bu Reni. Kembali ceria ya Pak Ad ya. Iya Bu, terima kasih. Sudah sekian penampilan kami. Kembali ke Pak M. Demikianlah penampilan saya yang ditemani oleh Pak Adrial sebagai kocinya. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak. Bulatkan tekad, kuatkan hati.